Amerika ini bukan Inggris, ini adalah Amerika. Mereka telah mendeklarasikan jihad di tanah Amerika. Lihat ini Dearborn, Michigan. Tidak ada satupun orang Amerika yang terlihat. Soal itu nanti lagi. Saya telah mendedikasikan hampir 1 dekade hidup saya untuk memperingatkan Barat tentang invasi Islam ke dalam peradaban Barat. Sebagian besar saya fokus pada Inggris, karena Inggris, seperti yang selalu saya katakan, adalah medan pertempuran untuk kelangsungan peradaban Barat. Orang Inggris punya alasan karena mereka adalah yang pertama jatuh. Mereka tidak menyangka itu akan terjadi. Mereka dibuat lengah oleh ideologi kiri progresif. Tapi sekarang mereka mulai sadar. Tapi ketika kami melihat itu terjadi di Inggris, kami mulai memperingatkan seluruh dunia barat lainnya. Amerika, Kanada, dan negara saya, Australia. Dan itu terjadi seperti yang diprediksi. Dan Anda tidak perlu menjadi seorang genius. Anda tidak perlu memiliki bola kristal. Anda punya orang Muslim yang memberitahu Anda apa yang mereka inginkan. Meskipun saya tidak mengetahui semua ujian dan kesulitan spesifik Anda, izinkan saya memberikan beberapa nasihat umum. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di Barat, telah banyak bepergian di Barat dan berinteraksi dengan banyak minoritas Muslim, pertama dan yang paling utama, sadari bahwa hal paling berharga yang Anda dan saya miliki adalah agama Islam. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Bukan kesehatanmu, bukan kekayaanmu, bukan juga hidupmu. Wa inna ummati, dan umatku akan pergi kemana-mana. Mataku tertuju pada pria itu di atas bola dunia itu. Kemanapun aku melihat, umatku akan pergi. Dan umat adalah komunitas Muslim. Itu adalah ummah, dan umatnya akan tersebar di seluruh dunia. Dan iqamah, azan, serta salat akan menjadi syiar agama yang ditegakkan dan ritual dari agama ini. Jadi pergilah kemana saja sejauh yang aku lihat ke seluruh dunia, pergi dan sebarkan agama Allah. Tegakkan khilafah. Itulah yang dia katakan. Itulah kewajiban setiap Muslim. Hartamu, kesehatanmu, keluargamu. Tidak ada yang lebih utama selain misi menyebarkan Islam ini. Jadi mereka telah memberitahumu ada ratusan video seperti ini yang sudah sering aku putar berulang kali. Tapi aku ingin fokus pada apa yang baru saja terjadi kemarin, mungkin kurang dari 24 jam yang lalu di Dearborn. Dan Jack Lang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Dearborn. Dan petugas polisi Muslim setempat, kepala polisi, mengatakan hal ini kepada sesama Muslimnya. Saya Kepala Polisi Isa Shahin, dan kami sadar bahwa individu dan kelompok dari luar komunitas kami mungkin akan datang ke pertemuan Dewan Kota Dearborn pada hari Selasa 18 Agustus. Kami telah memantau situasi ini dengan cermat dan berkoordinasi dengan mitra kami di tingkat negara bagian dan federal. Kami sudah memiliki rencana, dan Anda akan melihat kehadiran polisi yang lebih banyak. Tapi inilah permintaan langsung saya kepada warga kami. Tolong tetaplah di rumah. Kelompok-kelompok yang datang ke sini hanya punya satu tujuan, yaitu memancing reaksi dan menarik perhatian. Jika tidak ada yang datang untuk bereaksi, mereka tidak punya apa-apa. Jadi kepala polisi Muslim di Dearborn memberitahu umat Muslim untuk tidak datang. Inilah yang mereka lakukan. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan. Tangkap mereka semua. Deportasikan mereka bersama seluruh keluarga mereka. Kita dulu melihat ini di Eropa. Sekarang terjadi di Amerika. Kita tidak pernah menyangka ini akan terjadi di Amerika. Lihat ini. Wanita kulit putih ini, saya rasa dia hanya melambaikan bendera Amerika. Ya Tuhan. Dan dia bilang akan ada kehadiran polisi besar-besaran. Dia bilang akan ada banyak petugas polisi. Dan lihat, polisi malah melindungi mereka. Di mana orang-orang Amerika? Di mana orang-orang Amerika yang patriotik? Kita. Ini tidak boleh dibiarkan. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Kaum kiri membenci ketika kaum konservatif Kristen mengatakan Yesus adalah raja. Kaum kiri membencinya. Kenapa mereka justru menyukai nyanyian Islami ini? Kenapa? Apa itu tulisannya? Trump 2024 ambil alih Amerika. Apakah mereka pendukung Trump? Mereka juga ada di sana. Mereka tidak mungkin melakukan protes bersama. Mungkin saja, saya tidak tahu. Mungkin mereka berdua saling memprotes.
Oke, jadi mereka pro-Amerika. Itu sebabnya saya melihat wanita kulit putih itu melambaikan bendera Amerika. Dan jelas mereka bercampur dengan para muslim yang anti-Amerika dan meneriakkan slogan-slogan Islamis. Mereka anti-Amerika, mereka tidak punya tempat di Amerika. Dan lihat ini, jadi Jake Lang sudah merencanakan ini. Izinkan saya tunjukkan apa yang dilakukan Jake Lang. Ini yang dikatakan Jake Lang. Dia mengatakan bahwa Dewan Kota Dearborn mencoba menangkap saya malam ini karena mengatakan kebenaran tentang invasi Islam. Dewan Kota mayoritas Muslim yang menjijikkan menolak mengecam hukum syariah. Syariah itu tidak manusiawi. Itu seharusnya dilarang di setiap negara barat. Dan kita tidak perlu meminta maaf. Kita tidak perlu menjelaskan alasannya. Sama seperti Pakistan atau negara Muslim lainnya, tidak perlu menjelaskan mengapa mereka membaca Al-Quran sebelum setiap acara TV. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Begitu pula, kamu tidak perlu menjelaskan kepada mereka mengapa syariah dilarang di negara-negara barat. Selama 3 tahun berturut-turut, nama nomor 1 di Inggris untuk bayi yang baru lahir adalah Muhammad. Katakan padaku bahwa orang Kristen kulit putih tidak sedang diserbu. Bagaimana kamu bisa berbohong di depan kami dengan takiyamu? Ini adalah invasi di semua lini. Orang-orang kita sedang didorong keluar dari tempat kerja. Kita didorong keluar dari Dewan Kota. Wajah penuh tipu daya Muslim, takia itu harus dihapus dari orang-orang ini. Lalu dia berkata, berusaha untuk menghancurkan kita. Orang-orang ini berusaha untuk mengalahkan jumlah kita dengan memperbanyak keturunan. Orang-orang Muslim tidak datang ke sini untuk berasimilasi. Benar sekali. Mereka datang ke sini untuk mencuri kekayaan negeri ini, untuk memperkosa. Wanita kita bagaimana dengan dua lainnya? 250.000 wanita di Inggris yang diperkosa oleh Muslim Pakistan, dan mereka hanya mendapat hukuman ringan dari rezim demokratis yang sok progresif. Muslim digunakan oleh Partai Demokrat untuk menanamkan sosialisme di Amerika. Lihat semua pemimpin Muslim teratas kalian. Mereka semua memanjakan homoseksualitas, agenda trans, dan sosialisme. Kalian punya Muslim palsu. Kalian hanya memanfaatkan Partai Demokrat, para idiot liberal sok progresif ini, para wanita di New York untuk mendapatkan kekuasaan. Dan begitu Muslim memiliki kekuasaan di negara ini, mereka akan mulai melempar kaum homoseksual dari atap seperti yang mereka lakukan di Palestina. Kalian semua menangis soal Palestina. Coba jadi pria kulit putih Kristen dan berkhotbah tentang firman Tuhan di Palestina. Tebak apa yang mungkin terjadi padamu. Hal yang sama yang terjadi padaku di sini, di Dearborn, Michigan. Kamu akan dirajam karena menyebut nama Yesus Kristus di Palestina, di Afghanistan, di Yaman, di Irak. Yesus Kristus dilarang di negara-negara itu, dan kita akan berdiri teguh. Perang salib telah dimulai. Waktumu di negara ini semakin singkat. Waktu untuk mencuri dari orang Amerika Kristen kulit hitam di Detroit sudah hampir habis. Selesai. Sudah selesai. Muslim, pulanglah sebelum kami memulangkan kalian. Kami punya kapal pesiar, kami punya pesawat, kami punya kereta, dan kami akan mengisinya sampai penuh. Saya tidak keberatan dengan sebagian besar yang dia katakan. Dan itulah yang perlu terjadi. Maaf, Islam tidak boleh dibiarkan mendapatkan pijakan di Amerika. Itu tidak boleh dibiarkan. Lihat video ini. Polisi anti huru-hara dengan perlengkapan lengkap, helm, tameng, pentungan. Mereka keluar berbondong-bondong dan langsung menyerbu kerumunan anti-Islam yang maju di luar perpustakaan Henry Ford di Dearborn. Lihat, itu hal yang sama. Di mana kita pernah melihat itu sebelumnya? Ketika para Islamis keluar, tidak ada perlengkapan anti huru-hara yang dikerahkan. Tidak ada polisi anti huru-hara yang dikerahkan. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Video ini dari tahun 2022. Itu akan selalu terukir dalam ingatan saya. Ketika para patriot Inggris keluar untuk melakukan aksi tandingan terhadap para Islamis karena mereka telah menodai tugu peringatan perang Inggris yang mereka sebut Cenotaph. Mereka keluar untuk melindungi Cenotaph atau Cenotaph. Saya sendiri tidak pernah tahu cara mengucapkannya karena polisi tidak akan melindunginya. Mereka benar-benar sangat takut pada kaum Islamis. Jadi para patriot Inggris keluar untuk melindungi tugu peringatan perang mereka. Inilah yang terjadi pada mereka. Polisi anti huru-hara pun turun tangan. Anjing, kuda, pentungan. Mereka langsung saja dikerahkan untuk menghadapi para patriot. Lihat ini. Pensiunan. Pria ini sudah tua, pensiunan. Kepalanya terbentur bes sampai terbuka. Lihat itu. Lihat kebrutalan itu. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan seperti itu pada kaum Islamis. Tidak pernah. Lihat itu. Kepalanya pecah. Lihat itu. Pensiunan. Orang-orang tua. Ayahnya mungkin meninggal di Perang Dunia Kedua.
Dan lihat itu, lihat kebrutalan ini. Dan tampaknya kita akan melihat hal yang sama di Amerika, di Dearborn. Mau lihat? Mari kita lihat. Ya Tuhan, aku terbang. Kamu sudah tahu bahwa kepala polisi Dearborn adalah seorang Muslim. Aku sudah memutarkan videonya untukmu, dan lihatlah itu. Lihatlah itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan audionya. Lihatlah itu. Mereka mengerahkan perempuan. Itu tadi seorang wanita. Dijatuhkan ke tanah. Setengah dari mereka adalah Muslim. Jelas, pemimpinnya adalah seorang Muslim. Lihat itu. Seorang wanita parubaya didorong dengan kasar. Mereka tidak punya pilihan. Dasar pedapa, brengsek, bajingan. Hal yang sama, teman-teman. Hal yang sama sedang terjadi. Banyak dari mereka adalah petugas kulit putih. Dan yang mereka katakan, kami hanya mengikuti perintah. Di mana kita pernah mendengar ini sebelumnya? Topiku, aku baru saja membelinya. Saya angkat topi untuk patriot Amerika yang berani ini. Salut untuk Anda, Nyonya. Kerja bagus. Anda membela negara Anda. Anda membela nilai-nilai dan peradaban Anda di tengah kesulitan yang sebenarnya. Lihat mereka. Lihat mereka. Banyak dari polisi kulit putih ini, banyak dari mereka adalah Muslim. Jangan salah paham. Ya, ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Seperti yang kita katakan, ini akan terjadi di Amerika. Ini sudah terjadi. Dearborn adalah daerah kecil, teman-teman. Tidak ada apa-apanya. Amerika itu sangat besar, luas, dan kuat. Ada hampir 1,5 juta pejabat terpilih di Amerika. Dari gedung putih sampai ke dewan lokal dan kantor sheriff di daerahmu. 1,5 juta. Mereka akan perlahan-lahan menyebarkan pengaruh mereka, seperti yang mereka lakukan di Britania Raya. 5% pejabat terpilih di Britania Raya adalah Muslim, hanya 5%. Dan lihatlah, lihat keadaan Inggris sekarang. Lihat bagaimana kondisinya. Jadi itu memberitahu kita bahwa jika hanya 5% dari mereka yang mendapatkan jabatan publik, kamu sudah tamat. Lihat orang ini. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak baik dengan ibu. Sepertinya orang tuamu sepupuan. Dari situ kita tahu kamu seorang Muslim. Saya tidak. Kamu buang-buang waktu. Datang ke sini. Saya tidak tahu. Saya malah menambah kebencian dan menebar ketakutan di komunitas ini padahal orang-orang berhak. Saya tidak memihak siapapun. Apa masalahmu? Lihat kesombongannya, lihat kepongahannya. Tidak ada rasa hormat terhadap Amerika atau nilai-nilai Amerika. Orang-orang ini bukan rasis kulit putih atau semacamnya. Mereka bukan seperti itu. Mereka hanya membela negara dan nilai-nilai mereka. Sama seperti orang Inggris yang sekarang juga membela negaranya. Beberapa orang bilang mereka agak terlambat untuk ikut serta. Tapi menurut saya tidak pernah ada kata terlambat. Jadi bagaimana mungkin Amerika bisa mereka biarkan lolos? Amerika adalah kekuatan utama Barat. Maksud saya, sayangnya, jika Anda melihat kondisi kekuatan Barat saat ini, Prancis, Jerman, Inggris, mereka tidak punya kekuatan militer. Mereka tidak bisa memproyeksikan kekuatan keluar perbatasan mereka sendiri. Mereka bahkan tidak mampu menegakkan kekuasaan di dalam perbatasan mereka sendiri, apalagi memproyeksikan kekuatan keluar. Lihat saja bagaimana Spanyol sedang diinvasi. 50 juta Muslim tinggal di Eropa sekarang. 50 juta. Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Australia dan Selandia Baru digabungkan. Pada pergantian abad hanya ada 5 juta Muslim di Eropa. Siapa yang melakukan ini? Teori penggantian besar sekarang bukan lagi teori konspirasi. Beberapa orang bermain di balik layar. Beberapa orang yang melakukannya. Amerika, aku benar-benar punya harapan besar padamu. Sungguh. Tolong jangan biarkan itu jatuh. Tolong, jangan. Jangan ikuti jejak Inggris, Prancis, dan Jerman. Tolong.